We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Fadli Abdillah, seorang lecturer dan creative director. Dosen ya Pak? Ya betul, selamat sore Pak Stoyo. Saya dosen. Selamat sore. Dosen di mana Pak? Saya dosen di Desain Komunikasi Visual FIS Unpas Pak, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Unpas. Unpas Universitas? Pasundan, Bandung. Pasundan, oke. Ya. Oh nggak di Cirebon ya? 2 tahun yang lalu saya baru resign dari Cirebon. Oh gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, saya mulai karir dosennya memang di Unpas. Saya lulusan Unpas S1. 2001 lulus. Nah, habis lulus tuh saya kerja lah di industri. Saya ke Jakarta, di Bandung gitu. 2004 saya mulai masuk jadi asisten dosen di Unpas. Baru terus ke ITENAS, terus ke Unikom, terus ke Telkom, ke Paramadina, di beberapa kampus lah. Nah terakhir 2009-2010 saya tuh jadi dosen tetap di Cirebon di STEMIK CIC apa? Nah 2018 kemarin akhir, saya balik lagi ke Unpas gitu. Jadi ST-nya sekarang saya di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Unpas di DKV prodinya. Oke. Nah ini jadi hobi ya? Untuk mengetahui sejarah Cirebon ini hobi? Kebetulan riset saya di S3 Cirebon, Pak. Oh, apanya Cirebon? Istri saya orang Cirebon. Terus saya sempat tinggal SMA itu di sana. Kuliah balik lagi ke sini. Orang tua saya dinas di Cirebon 12 tahun. Kemudian setelah SMA saya balik lagi ke Bandung, dapat istri orang Cirebon. Terus saya ngajar di Cirebon 8 tahun kemarin. Nah, kebetulan sekarang topik disertasi saya memang objeknya ada di Cirebon. Jadi dari dulu emang udah tertarik dan alhamdulillah kebetulan ya yang di ACC proposalnya memang berhubungan dengan Cirebon. Apanya Cirebon, Pak? Yang saya teliti sebetulnya awalnya dari naskah, Pak. Naskah. Awalnya itu naskah dari 1 tahun terakhir. Setelah riset itu berjalan, baru ketemu ada objek penelitian tuh di Cirebon, namanya Nawa Gapura Marga Raja. Atau istilah kerennya itu Lawang Sanga. Nah dari situ saya mulai dalemin lah. Jadi kalau istilahnya kata para budayawan atau sejarawan Cirebon, tidak afdol, tidak layak sepertinya kalau meneliti Cirebon itu tidak melalui naskah. Kurang lebih gitulah. Ada cerita besar gitu di sana. Nah, apa hubungannya dengan DKV? Jadi hasil akhir nanti saya harus mendesain identitas kota Cirebon melalui gerbang kota. Jadi ke city branding lah kurang lebihnya nanti gitu. Ini kita juga ada kedatangan teman yang memegang ini Lasem kalau pernah dengar. Oh ya. Iya. Tahu. Beliau cucunya penguasa Lasem zaman dulu. Wah, gila tuh. Iya, ini mungkin mesti Pantura ini ada hubungannya. Itu hoax gitu. Kalau saya nanti boleh cerita dari awal itu pra Cirebon tuh ada hubungan sama Lasem, Pak. Pasti. Ya, dan ternyata keluarga Kartini itu juga sempat menjadi penguasa Pantura dari Cirebon sampai Surabaya. Sangat mungkin itu. Ya. Wow, interesting. Ya. Panjang itu mungkin kita bisa sebulan kalau kita cerita seluruhnya itu. Saya baru sampai mengenal betul-betul setelah 2 tahun ini saya baca naskah, Pak.
Dulu saya hanya permukaan, kemudian saya ketemu banyak orang-orang hebat dari Cirebon. Akhirnya saya dapat dikasih tahu lebihnya begini loh, isinya begini loh, gitulah. Alhamdulillahnya begitu. Pak Fadli, nanti misalnya kalau waktunya sudah 1 jam, kita belum selesai, kita bikin sesi kedua untuk Ya, paling minggu kita depan deh. boleh break ini aja Pak, salat maghrib paling. Jam berapa? Maghrib di sana. Di sini maghrib itu jam 6 kurang 10. Oh ya, Pak. Kita selesaikan jam 6 kurang 10 aja. Ya, Ya, kita sambung minggu depan. come on lah, ayolah, Siap. mumpung Oke. olotok keneh. Oke, Pak Fadli. Yang pertama adalah apa yang Anda pakai di kepala? Oh, sebetulnya ini saya dapat dari Pasundan. Jadi di Pasundan itu punya khas karena memang kesundaan dan keislaman yang kita usung, nilai-nilai kesundaan ya. Ikat kepala ini memang dipakai oleh semua pegawai, mau tendik, mau dosen di lingkungan Pasundan tuh khasnya ya ini. Beda nih pakai sama Baduy beda, sama Cirebon beda. Ini Pasundan. Oke. Ikat kepala Pasundan lah. Nah, Pak Fadli, Cirebon, jika ngobrol tentang kota atau mungkin desa zaman dulunya, Ya. ini mulai dari mana dan mulai dari kejadian apa? Silakan Pak Fadli. Oke. Jadi saya coba bagi periodisasinya saja dulu Pak ya. Ada zaman Prasunanan Gunung Jati yang kita kenal ya, yaitu Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana. Kemudian masa Gunung Jati ketika kejayaan Cirebon dan pasca Gunung Jati itu ketika kolonial masuk. Jadi kalau dari sumber yang saya baca itu naskah ada 3 naskah rujukan saya. Pertama Pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara, kemudian Pustaka Nagara Kertabumi, itu dua-duanya karya Pangeran Wangsakerta. Dan yang terakhir adalah karya Pangeran Arya Cirebon, putra pertama dari Pangeran Sultan Sepuh. Itu nama naskahnya Purwaka Carubanagari. Nah, dari kedua naskah besar tadi, mungkin kalau saya luput, mungkin sebetulnya banyak naskah lain. Jadi dulu itu ada kurang lebih 1.500 naskah yang dibuat oleh Pangeran Wangsakerta tentang Nusantara. Nah, salah 2 yang membahas tentang Cirebon adalah Pustaka Raja Bumi Nusantara dan Pustaka Nagara Kertabumi. Mereka disadur oleh Pangeran Arya Cirebon. Kedua naskah ini menjadi naskah Purwaka Carubanagari. Nah, di situ tuh menyimpulkan. Jadi kalau Pustaka Raja Bumi Nusantara ada 25 buku, ada 5 sargah masing-masing sargah ada pokoknya ada 25 seri buku. Purwaka Carubanagari Pustaka Nagara Kertabumi ada 25 buku. Nah, Purwaka Carubanagari cuma 1 buku. Nah, itu yang biasanya dipakai rujukan oleh para petinggi-petinggi keraton untuk membacakan babat Cirebon di dalamnya ada. Nah, cerita mengenai Prasunanan Gunung Jati itu diawali ketika ada seorang putra mahkota yang kita kenal nantinya jadi Prabu Siliwangi, mempunyai gelar Raden Pamanah Rasa itu. Dia kan daerah kekuasaannya dulu dari Banten sampai Lasem tuh. Itu udah jelas dari Banten sampai Lasem sebelum ada Majapahit dan lain-lain. Dia itu katanya menurut cerita itu dia tuh mendengar informasi mengenai sayembara yang pemenangnya itu akan menikah dengan seorang putri cantik, kurang lebih gitu, dari Karawang. Nah, putri cantik ini namanya Nyi Subang Larang atau Ambet Kasih istilahnya. Dia putri dari Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa itu salah satu penguasa dari kerajaan Singapura dulu. Jadi Cirebon itu awalnya memang ada di area kabupaten sebelum jadi negara Cirebon ada namanya kerajaan Singapura. Katanya Denles itu mempelajari kerajaan Singapura untuk membuat negara Singapura sekarang. Itu konon. Meskipun saya belum dapat literasinya, tapi saya dapat informasi dari para sejarawan dan budayawan Cirebon. Nah, Raden Pamanah Rasa itu ikut sayembara. Tapi sebelumnya kan itu Hindu-Buddha ya, Hindu dan Buddha sebelumnya di dataran Jawa itu. Bahkan konon ada pertama namanya siapa ya? Haji Purwa. Haji Purwa itu orang Islam pertama yang ada di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Sebentar Pak Fadli.
sebentar. Sebelum Hindu Jawa masuk kan sudah ada Sun, uh, animisme, ya, menyembah matahari. ya, Betul, betul, betul. kan. Jadi saya ceritanya sudah masuk ke area Hindu Jawa. karena kalau jauh sebelumnya kan kalau bicara Tarumanegara Terlalu jauh. dan lain-lain itu abad ke-3 dan ke-4 gitu. Meskipun artefaknya berhubungan dengan abad-abad ke-13, 14, 15. Kita masuk ke abad 14 ya, kurang lebih 14 15 lah. Kurang lebih abad 1420-an. Jadi ketika pemanah rasa menikahi Nyi Subang Larang sudah muslim. Tapi kerajaan Pajajaran pada saat itu, Galuh dan Pakuan Pajajaran masih Hindu dan Buddha. Nah, hebatnya lagi adalah ketika pemanah rasa masuk ke daerah Singapura, Karawang, Kabupaten Cirebon lah, dia tahu, dia sadar diri kalau emang saya harus menikahi dia, harus mengikuti agamanya. Karena beliau yang ingin, gitu loh. Bukannya si putrinya yang ingin. Tapi ada dua versi cerita sebetulnya, Mas. Jadi kalau menurut naskah Negara Kertabumi, Pamanah Rasa nggak masuk Islam. Tapi ada sumber lain yang menyatakan beliau masuk Islam gitu. Ketika menikah, karena itu syarat dari orang tuanya untuk menikah. Jadi ketika ikut sayembara menang, karena kan putra mahkota, ganteng lah kurang lebih lah, gitulah, hebat, kerajaannya sampai lasem gitu. Akhirnya mau tuh menikah. Singkat ceritanya mereka menikah. Tapi sebelumnya juga bahwa Nyi Subang Larang itu salah satu murid dari Syekh Kuro. Syekh Kuro itu orang pertama yang tinggal di Cirebon. Syekh Kuro namanya. Meskipun diklaimnya orang pertama adalah Gedeng Tapa di Muara Jati. Tapi ada naskah yang menceritakan dia adalah murid Syekh Kuro. Berarti muslim pertama. Muslim yang sudah ada di Cirebon. Di tanah Cirebon ya. Dia menikah, dibawalah ke Pajajaran. Sampai di Pajajaran. Punya anak 3. Karena kan pemanah rasa istrinya banyak ya. Ada kurang lebih yang saya tahu 3. Cuma yang diceritakan berhubungan di Cirebon adalah Nyi Subang Larang. Putranya itu Pangeran Walang Sungsang, Ratu Larasantang, sama Raja Senggara. 3 orang. Nah, singkat ceritanya 2 orang ini, Walang Sungsang dan Raja Sungsang dan Larasantang itu ingin mendalami agama yang dianut oleh ibunya. Satu cerita itu. Cerita yang lain, beliau berdua kakak ini Walang Sungsang itu ada mimpi katanya bertemu dengan Rasulullah. Tapi dia harus mempelajari agama Islam lebih dalam. Dia harus pergi ke hutan Pajajaran katanya, yang mengarah ke utara. Mengarah ke selatan berarti, ke arah Cirebon. Karena dia ada di area Banten kan pada saat itu. Kurang lebih Banten, Bogor gitu. Sampailah ke namanya padukuhan awal itu Muara Jati. Di sana Syekh Datuk Kafi, mereka bertemu dengan Syekh Datuk Kafi. Mereka belajar agama Islam gitu. Ini Nyi Subang Larang dan Pangeran Cakrabuana itu ayahnya Prabu Silwangi dan Subang Larang sudah tidak diceritakan dulu. Tapi saya langsung fokus ke 2 anak ini yang memang punya keteguhan hati untuk mendalami Islam lebih jauh. Dia pergi ke hutan Pajajaran, sampailah di padukuhan di Bukit Amparan Jati lah. Itu tuh tempat Syekh Kuro tinggal. Dulu sebelum Syekh Kuro tempatnya Ki Gedeng Tapa tinggal. Di sana dia mempelajari, kemudian disuruh berguru ke Syekh Datuk Kafi karena memang dari Campa. Setelah berguru sekian lama, mereka sudah naik haji. Berangkatlah naik haji. Kurang lebih 20 tahun 6 tahun, kakaknya Pangeran Cakrabuana pulang, Pangeran Walang Sungsang pulang, Larasantang tinggal di sana. 20 tahun dia menikah dengan salah seorang putra mahkota dari Mesir. Dia menikah di sana, melahirkan 2 orang anak. Jadi Pangeran Walang Sungsang pulang duluan, kemudian disusul 20 tahun kemudian oleh Larasantang bersama putranya, yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau adalah Sunan Gunung Jati sekarang yang terkenal. Jadi intinya ketika Larasantang masih di sana, Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang pulang, Walang Sungsang itu dinobatkan menjadi Mbahku Cirebon. Kedua, karena yang pertama Ki Gedeng Tapa tadi. Nah, sebelum dikukuhkan menjadi Mbahku Cirebon, dikasih tugas untuk membabat alas gitu loh.
Nah, alas ini membuat hutan katanya. Konon ceritanya pakai ada senjata khusus yang dipakai untuk membabat itu. Daerahnya namanya Lemah Hungkuk. Lemah Hungkuk. Jadi dulunya amburadul lah. Eh, alas gitu kalau bahasa Inggrisnya. Alas hutan gitu. Hutan dibabat gitu. Di sana dia membuat sebuah padukuhan. Tapi ternyata ketika mereka ada di Arab gitu, ketika naik haji, sebelumnya ketika mereka berguru sudah pernah datang orang-orang dari luar. Dari Campa jelas, dari Cina jelas, dari Persia jelas. Mereka sudah bercampur di sana. Cuman katanya konsepnya sebelum belum padukuhan, cuma datang aja gitu. Datang aja karena berlabuh kan, karena di pinggir pantai. Nah, itulah awal pertama kali padukuhan atau Cirebon itu ada gitu. Dulu namanya Lemah Hungkuk. Jadi Cirebon istilahnya dibagi menjadi dua, Cirebon Girang dan Cirebon Larang. Cirebon Girang itu pantai, Cirebon Larang itu daerah atas, lebih ke atas. Mereka di sana bertani memang. Kalau yang Cirebon Girangnya nelayan. Jadi awalnya tuh begitu. Ada namanya padukuhan yang tadi yang Lemah Hungkuk tadi itu asal mulanya desa tuh Lemah Hungkuk sebelum berkembang nantinya ya. Jadi ada Prabu Siliwangi, Pemanah Rasa sebelum diangkat jadi Prabu Siliwangi datang ke Keratuan Singapura kurang lebih 1373 lah. Itu tuh kerajaan pertama sebelum kerajaan Cirebon. Surawijaya Sakti itu raja pertamanya. Kemudian yang kedua Ki Gedeng Tapa rajanya, setelah itu tidak ada lagi karena Pemanah Rasa yang menikahi anak Ki Gedeng Tapa itu nggak mau jadi raja. Terus dimintalah Pangeran Cakrabuana jadi raja, nggak mau juga. Jadi Walang Sungsang disuruh minta jadi raja tuh nggak mau, meskipun dia sudah jadi Mbah Kuwu kedua ya, mengganti Ki Gedeng Tapa, namanya Pangeran Cakrabuana. Karena dia Ki Cakrabumi lah, kurang lebih begitu. Dia nggak mau mewarisi Keratuan Singapura, cuma dia mengambil hartanya untuk membangun sesuatu di Cirebon gitu loh, di Lemah Hungkuk tadi. Yang dibangun yaitu Keraton Pakuwati. Jadi asal mula Keraton Kasepuhan kalau pernah dengar ya, di Cirebon itu namanya Keraton Pakuwati, yaitu didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Desanya itu Lemah Hungkuk awalnya. Ada di Cirebon Girang. Ya kurang lebih itu cerita singkatnya mengenai awal mulanya ada kerajaan Cirebon. Pastinya ada Keratuan Singapura dulu. Lemah Hungkuk. Lemah Hungkuk. Hungkuk. Lemah Hungkuk. Sekarang masih ada Lemah Hungkuk. Okay. Tanah gitu, tanah yang apa ya? Kalau ada pemahaman tanah, saya kurang paham ya Hungkuk itu apa. Cuma kalau saya pernah dengar itu belum tertata, kurang lebih gitu loh. Makanya datang Pangeran Cakrabuana menata itu semua gitu. Akhirnya jadi sesuatu gitu. Iya. Nah, kalau yang Singapura itu ada di daerah mana? Itu tuh kurang lebih 5 atau 10 km dari Gunung Amparan Jati. Yang nantinya menjadi pusat pemerintahan awal atau tempat bersemedinya atau tempat tinggalnya Syarif Hidayatullah ketika beliau diangkat menjadi Sunan Gunung Jati. Kurang lebih 10 km ke arah Indramayu. Oke. Nah, kembali ke manusia di Cirebon. Mereka percampuran, Pak? Oh, jelas. Jelas percampuran. Mereka campuran. Makanya ada istilah caruban itu kan campur. Oh. Tiongkok, Arab, India, Malaka. Bahkan sebetulnya percampuran dari dua kerajaan besar, dua kebudayaan besar di Nusantara, Jawa dan Sunda gitu loh. Oh, sebentar. Cirebon termasuk Banyumas? No. Enggak. Cirebon is the middle of Jawa and Sunda. Dia tuh ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oke. Nah, orang akan lebih mengenal separuh Jawa, separuh Sunda. Tapi uniknya orang Cirebon tuh nggak mau begitu. Orang Cirebon ya orang Cirebon. Ya kami setengah Jawa setengah Sunda, tapi kami disebutnya orang Jawa bukan, orang Sunda bukan. Tapi ya orang Cirebon gitu loh. Karena yang tadi caruban tadi. Ya, ini kan seperti Banyumas, the melting point of Jawa and Sunda. Oke. Ya. Mungkin kalau Banyumas itu ke selatan, kalau Cirebon di utara mungkin begitu ya. Ya. Kurang lebih gitulah. Sama-sama ada di perbatasan. Bahasa Sundanya Jawareh, Jawanya juga Jawareh gitu. Sundanya Sundareh gitu. Ya. Oke. Mereka bisa bahasa Sunda, mereka bisa bahasa Jawa gitu. Tapi uniknya begini.
Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung itu tidak membuat sesuatu sehingga menjadi sesuatu, enggak, dibiarkan saja. Cirebon itu ya begini. Jadi melting tuh benar-benar gitu. Jadi hibrid gitu. Kebudayaan itu pasti hibrid. Semua ada di sana. Kalau profesor saya menyatakan Cirebon itu Nusantara kecil, kurang lebih gitu lah. Ya. Seperti Banyumas juga dikatakan melting point of. Ya. Setuju, saya setuju. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berarti orang Cirebon ini termasuk orang Persia, India, Chinese, Champa, Jawa, Sunda jadi satu. Ya. Betul ya? Betul. Okay. Karena caruban tadi, istilah caruban itu ya campuran. Nah, bukti-buktinya masih ada, Pak? Oh, ada. Oke. Malah gini deh. Kalau kita ingin mencari bukti-bukti kerajaan Pajajaran kan sulit ya. Saya juga nggak tahu gitu. Itu sulit memang. Artefaknya apa gitu. Mungkin ada batu misalkan. Tapi yang saya tahu dari beberapa tokoh-tokoh Cirebon gitu, ketika ingin melihat bukti-bukti kerajaan Pajajaran itu ada di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati. Karena kan putranya Prabu Siliwangi itu Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang, Larasantang itu kan dimakamkan di sana. Saya yakin bukti artefaknya seperti pasaran gitu ya. Itu pasti ada unsur-unsur Pajajaran dan itu diiyakan oleh beberapa tokoh-tokoh Cirebon, contohnya almarhum Opan Safari. Beliau guru saya yang baru saja meninggal gitu. Budayawan Cirebon, filolog Cirebon. Beliau menyatakan itu. Ya, dan beliau pernah menuliskan. Dan bahkan saya juga menuliskan pada artikel-artikel yang saya buat di jurnal nasional maupun internasional gitu. Oke, satu lagi mumpung ada cucunya penguasa Lasem ini. Yang sering saya nggak lihat wajahnya. Mana sih wajahnya nih? Iya, ini mana wajahnya ini? Kalau dia promosinya Cina, Jawa, Islam, Buddha itu jadi satu. Nah, ini saya mau mengulangi lagi, apakah di Cirebon, Cina, Jawa, Sunda, Arab, Eropa Hindu, bahkan Buddha, Islam, Eropa jadi satu semua? Ya. Jadi tidak ada perang sama sekali. Itulah hebatnya Cirebon gitu. Nggak pernah ada bentrok gitu. Ini kalau perlu tahu, pernah ada kegiatan namanya Gotra Sawala, mengundang seluruh kerajaan di Cirebon. Itu kurang lebih 1677 Masehi. Pada saat kepemimpinan Sultan Sepuh I Mertawijaya dan Badruddin Mertawijaya dan Sultan Sepuh II Badruddin Kertawijaya plus Penembahan Agung Pangeran Wangsakerta. Mengundang semua kerajaan Cirebon, semua kerajaan di Nusantara. Yang hadir itu yang dari buku yang saya baca itu ada 77 perwakilan kerajaan. Didampingi oleh para perwakilan dari semua agama, baik dari Cina, Nasrani, misalkan Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, semua hadir menjadi penasehat gitu, dan selama 12 tahun aman-aman saja. Jadi naskah yang 1.500 naskah itu katanya gitu. Oke, ini silakan cucu penguasa, silakan. Mas, itu beritanya berlebihan itu. Ya, salam kenal, Rahayu, Mas Fadil. Fadli Pak. Oh, Mas Fadli ya. Kayak vokalis Padi lah, grup band Padi saya keluar gitu. Iya, kalau saya cowok susah menghafal nama, kecuali Syahrini itu saya hafal. Ada Alda Risma itu ya. Bercanda. Ya, itu mungkin kutipannya itu ya Pak Aca. Ya, Prof Aca memang mengutip itu dan diiyakan oleh para manusia-manusia Cirebon kalau menurut saya. Oh, penduduk lah manusia. Kita itu kayak makhluk. Manusia-manusia hebat. Manusia-manusia hebat. Iya. Mas Fadil, kalau boleh diceritakan keadaan di kompleks Sunan Gunung Jati itu kan jejaknya kan hibrid itu tadi ya. Keramik Cengkok gitu. Oke. Ada Linggayoni dan lain-lain ya. Cuman
Pertanyaannya itu, naskah itu menurut penelitian Mas Fadil, kalau dengan naskahnya Bujangga Manik itu gimana itu ya? Perbandingan isi atau gimana itu? Eh, Gini, Rekaman peristiwanya. kalau saya memang fokus di naskah Wangsakerta ya. Saya tidak baca ke naskah-naskah lain. Tapi kan saya juga mencoba bukan membandingkan, tapi menyamakan persepsi dari guru-guru saya, bahkan orang-orang yang saya temui gitu. Kira-kira naskah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Karena kan setiap daerah punya literasinya masing-masing, bahkan punya pemahamannya masing-masing gitu, punya persepsinya masing-masing. Bahkan naskah Pangeran Wangsakerta pun ada yang menyangkal gitu. Oh, ini katanya masih perdebatan, ini belum bisa dinyatakan asli dan lain-lain. Karena memang pada saat ini naskah Wangsakerta saya belum pernah melihat aslinya. Yang saya tuliskan selalu di dalam artikel saya adalah salinan naskah. Salinan Iya. naskah. Entah Itu sudah final umum itu. kalau karya nenek moyang kita itu pasti diragukan, Mas. Tapi saya tidak meragukan itu. Kalau saya tidak meragukan karena kebetulan memang istri saya juga memang ada keturunan langsung dari orang dalamnya gitu. Meskipun saya tidak lihat langsung, tapi saya langsung berinteraksi orang-orang dalam. Tapi kalau bicara dengan Punjaga Manik itu, yang saya sebutkan tadi bahwa setiap daerah punya masing-masing persepsinya gitu. Ketika dituangkan menjadi naskah daerahnya, saya yakin ada kesamaan. Tapi apakah dikembangkan? Itu sangat mungkin. Jadi saya tidak akan menyangkal naskah mana yang paling benar, naskah mana yang paling kuat. Kalau menurut saya hasil literasi orang-orang hebat, manusia-manusia hebat masa lalu itu memang seharusnya harus kita hargai gitu. Karena tidak mungkin ada masa sekarang kalau tidak ada masa lalu, kurang lebih gitulah. Itu yang saya kutip dari naskah yang di Tasik itu, apa ya, saya lupa. Tidak ada masa lalu, pasti ada masa kini gitu. Nggak mungkin ada masa kini tanpa ada masa lalu. Ya iyalah, jelas lah, ada saya karena ada orang tua saya gitu. Tapi intinya saya menghargai semua literasi yang didapat di Nusantara. Saya tidak akan menyatakan ini benar, ini hebat, ini paling benar, ini lebih benar, ini salah nggak. Kalau saya tidak gitu. Karena sebetulnya saya bukan orang filolog, saya orang komunikasi visual. Cuma karena memang harus masuk ke area Cirebon, itu memang harus melalui naskah. Mau tidak mau saya coba baca. Yang saya pelajari adalah saya pribadi sedang tidak menggugat isi naskah, Mas Fadil. Cuman maksud saya mendorong, karena pecinta sastra itu kan harus didorong. Kita sama-sama pegiat sastra nenek moyang sendiri. Maksud saya, habis dari naskah Wangsakerta mungkin Mas Fadil bisa ke Bujangga Manik, bisa di Pangeran Madrais dan lain-lain, supaya anak-anak muda kita itu mengenal ini loh, Mas, karya nenek moyang kita sendiri. Gitu ya, meskipun ya Naruto itu juga bagus ya, Upin Ipin juga bagus. Setuju, terima kasih Pak. Setuju. Maksudnya gitu. Terima kasih. Lagi. Kan kalau gitu kan nanti dibikin kartunnya atau apalah spesialisasinya Mas Fadil di kafe itu kan terus dikumandangkan gitu ya supaya tergali gitu loh. Maksud saya begitu. Maksud saya termasuk yang Bujangga Manik itu diungkap gitulah. Kan itu naskah aslinya dibawa ke Inggris gitu. Dan di situ sepintas kalau tidak keliru nama-nama gunung yang kita kenal saat ini Jawa Barat, Jawa Tengah itu ternyata berubah berapa kali gitu loh. Jadi di Bujangga Manik itu ada nama gunung versinya simbah-simbah kita dulu gitu. Paling tidak di zamannya Bujangga Manik. Saya punya mentor, Pak, punya guru yang memang lebih menguasai, namanya Dr. H.W. Setiawan. Mungkin pernah dengar gitu. Beliau itu budayawan Sunda memang. Karena beliau sudah malang melintang di dunia naskah, dunia kebudayaan, di dunia bahkan bukan hanya di Nusantara. Saya pernah mendengar beliau bercerita tentang itu gitu. Meskipun saya belum terlalu jauh mendalami itu, tapi nanti mungkin karena memang beliau mentor saya di studi saya juga gitu. Nanti insya Allah saya akan lebih banyak bertanya juga ke beliau. Terima kasih loh Pak masukannya. Luar biasa. Mudah-mudahan Wangsakerta ini saya pegang dulu gitu. Baru masuk ke yang lain. Ya, Wangsakerta. Nuhun Pak. Oke. Siap. Okay.
tadi sudah diceritakan tentang penduduk asli Cirebon, lalu Caruban dan sebagainya. Lalu pekerjaan apa saja yang dilakukan orang Cirebon pada waktu itu hingga sekarang, Pak? Silakan, Pak. Ya, yang tadi saya bilang dibagi dua, Pak ya, Cirebon Girang sama Cirebon Larang. Tapi yang lebih orang mengenal Cirebon itulah ketika pekerjaan mereka nelayan atau mencari ikan. Tapi orang akan lebih tahu gitu ketika mereka mencari udang rabon, udang-udang kecil gitu, Ya, beda ya, sama ya. udang besar gitu. Yang nantinya itu kan berlimpah gitu di pantai utara itu berlimpah. Nah, Pangeran Cakrabuana pun sebetulnya pada saat itu melakukan hal itu, dia mencari udang juga dulu. Makanya udang-udang apa ya, bisa dibilang udang-udang nomor satu lah, sehingga menghasilkan terasi-terasi nomor satu yang dulu diimpor gitu, diekspor gitu, sampai jadi upeti untuk Pajajaran, untuk Galuh gitu. Hanya dengan benda kecil, benda itu bau cenanya, tapi kan akhirnya dia bisa membuat cita rasa yang lebih gitu. Pekerjaannya tuh itu Pak dulu. Jadi ya nelayan lah, mencari udang gitu. Kemudian ditumbuk jadi jadi terasi yang sampai saat ini kan terkenal gitu, dan itu bukannya hanya sekedar cerita. Memang iya, sekarang masih ada gitu. Masih ada beberapa artefaknya di Kasepuhan, di Kanoman gitu. Lumpang Alu namanya. Atau itu bisa relasinya dekat dengan Linggayoni sebetulnya. Ada representasi perempuan dan laki-laki gitu. Karena bentuknya kan gitu. Linggayoni itu hampir sama lah. Lumpang Alu tapi istilahnya dia Ya, untuk ya, menumbuk ya, ya. udang gitu. Nah, selain nelayan yang di Oke. ya yang di perbukitan atau Oke, itu kan selain petani juga, bahkan dia kan dulu menanam ini ya, tebu ya, karena kan masih ada artefak peninggalan pabrik gula gitu ya, orang-orang Belanda gitu di sekitar Cirebon ya. Kalau kita bicara Cirebon sekarang kan ada Kota Madia, ada kabupaten. Dulu ada wilayah 3 bahkan gitu, sampai Kadipaten, sampai Jatiwangi, Indramayu, Kuningan gitu. Raja Galuh gitu kan. Itu kan banyak peninggalan bukannya padi yang ditanam, tapi selain rotan dulu sama ini tebu penghasil gula. Nah, itu juga memang jadi mata pencaharian gitu sebetulnya pada saat itu gitu. Tidak hanya sekedar nelayan gitu, tambak, bertani, bahkan ya itu tadi menanam tebu. Karena memang salah satu penghasil gula juga kan wilayah 3 Cirebon itu Jatiwangi tentunya. Malah sekarang kan Jatiwangi terkenal sama genteng ya. Mungkin juga saat itu iya terjadi memang pembuatan bata-bata merah yang di sawah gitu, yang secara tradisional kemudian menjadi genting gitu. Ya saya yakin memang itu warisan, itu dari dulu sudah ada. Cuma secara literasi yang terkenalnya adalah ya penghasil udang, kemudian dibuat terasi. Nah, Pak, kalau di sana bangunan paling tua itu bangunan apa, Pak? Apakah ada kelenteng tua di sana? Oke. Ada istilah namanya Witana. Witana. Itu Witana. Jadi kalau secara apa ya istilah kirata ya, secara kirata atau kalau apa bahasa kira-kira nyata deh itu ya, secara kirata gitu atau apa istilahnya? Kan namanya Witana, awit ana. Jadi itu adalah dulu tempat tinggalnya Pangeran Cakrabuana pertama kali. Jadi titik nol Cirebon. Itu tuh bangunan kuno ada di Keraton Kanoman sekarang. Witana. Hanya sekedar bangunan gitu aja. Nah, tapi kalau kita bicara bangunan bersejarah yang berhubungan dengan kerajaan, penyebaran agama Islam, pemerintahan, itu namanya Keraton Pakungwati. Itu keraton pertama yang didirikan di Cirebon. Namanya Keraton Pakungwati. Meskipun orang-orang Cirebon juga tahu kalau bicara bangunan pertama di Cirebon apa? Witana. Itu ada di Keraton Kanoman. Jadi area pertama yang dibuat oleh Pangeran Cakrabuana ketika membabat kemudian membuat bangunan yang namanya Witana. Kalau bicara apa tadi kelenteng, ada dong. Makanya saya bilang hibrid. Ada komunitas Tionghoa ada di sana, Arab ada di sana, Eropa ada di sana mah. Oke. Soalnya biasanya bangunan paling tua adalah masjid
dan kelenteng Ya. yang berdampingan. Nah, nah kalau Witana itu sudah berapa abad? Ketika Pangeran Cakrabuana itu membabat, ya kurang lebih dari abad 15. 15. Abad 15 berarti. Oke. 1470-an lah. 1470. Ya. Oke. Oh. Lalu agama lokal apa yang dipraktekkan di Cirebon? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada Hindu Buddha, Ya, lalu oke. Islam lalu masuk juga, Ya. lalu ada animisme. Nah, tetapi yang paling menarik adalah sebetulnya tradisi yang kita bisa lihat. Sebetulnya tradisi dan budaya apa yang masih dikembangkan di sana, Pak Fadli? Ini yang menarik yang saya bilang tadi, Cirebon itu ketika caruban, hibrid gitu, pertemuan, melting pot gitu dari jenis kebudayaan, agama dan lain-lain. Kalau bicara animisme memang jauh sebelum ada kerajaan Pajajaran bahkan sama Galuh gitu. Tapi karena memang yang sangat berpengaruh dua kerajaan besar itu, berarti Hindu dan Buddha memang sangat lekat dengan Cirebon. Hindu dan Buddha lekat. Kemudian armada Cheng Ho datang gitu ya, membuat di Amparan Jadi itu bikin mercusuar gitu ya. Terjadi percampuran gitu, menikah gitu. Ada kalau ada kepercayaan Tionghoa yang masuk gitu ya. Dan itu diterima gitu. Itu diterima. Yang sampai sekarang akhirnya sampai Pangeran Cakrabuana datang, Islam mulai disebarkan di sana dan diterima. Makanya para wali dulu kan menyebarkannya berdasarkan kebudayaan yang ada. Masa pakai wayang ya kan? Pakai topeng, pakai tarian, pakai musik gitu. Karena memang tidak memaksakan. Dia karena memang menurut kepercayaan saya Islam itu rahmatan lil alamin gitu, tidak dengan perpecahan, tidak dengan pemberontakan, tidak dengan peperangan, yaitu pendekatannya yang sampai sekarang kelihatan gitu bahwa contoh aja ada namanya Rajah dan Serabat gitu ya, ada tulisan Arab gitu, lafal Quran yang dituliskan tapi dalam bentuk binatang, itu kan relasinya dengan Hindu Buddha kuat ya. Jadi misalkan Macan Ali gitu ya, lambang Cirebon itu syahadat tuliskan dalam Macan Ali. Itu kan bagaimana hebatnya para penyebar agama Islam dulu, termasuk Sunan Gunung Jati itu masuk ke masyarakat itu tidak dengan paksa, tapi dengan kebudayaan yang pernah ada pada saat itu. Terus kayak sekarang patung kerbau, patung macan gitu ya. Terus ada kilin gitu, masih ada tuh di artefak-artefak Cirebon yang pada saat itu ketika Islam sedang berkembang gitu. Dan contohlah di Paksi Nagaliman, pernah dengar ya? Ada Paksi Nagaliman. Belum. Oh, belum dengar. Itu Yeah. salah satu kereta kencana tertua di Cirebon. Ada di Keraton Kanoman. Paksi Nagaliman. Itu gabungan dari 3 kebudayaan. Konon katanya Paksi, Naga, Liman. Liman itu gajah Hindu Buddha. Naga itu Tionghoa ya. Kalau nggak salah nih. Yeah, Kemudian Paksi itu bersayap, itu Islam. Oh, jadi dalam buruk. satu buruk gitu, dalam satu kendaraan itu kita bisa melihat akulturasi gitu. Oh, wow. Ada semuanya. Paksi Nagaliman. Dan itu adalah pure hasil karya ya jenius-jenius lokal Cirebon. Yang konon katanya memang diteliti oleh Mercedes-Benz misalkan datang, karena suspensi yang sudah luar biasa gitu kan, orang zaman dulu gila, ini mereka tahu dari mana gitu. Dia suspensinya kalau dinaik, dia kan bengkok, rada bengkok, kalau dinaikin jadi begini lurus gitu kan, itu hal-hal yang di luar nalar kita. Ke orang dahulu emang udah tahu teknologi kayak gitu. Iya. Kurang lebih gitulah. Itulah semuanya serba hibrid, semuanya serba hibrid. Iya. Kayak gerbang juga kan, gerbang Iya. juga hibrid, ada Eropanya, ada Majapahitnya ada gitu, Islamnya juga ada. Sampai sekarang masih ada acara? Masih ada di Cirebon itu. Masih ada. Oke. Acara apa biasanya yang besar itu apa istilahnya, Muludan ya. Jadi Muludan, ya. Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi gitu. Tapi kan di situ kan
banyak ritual-ritual yang memang sepertinya kalau menurut saya itu adalah kebiasaan pada zaman Hindu-Buddha. Atau Misalkan animisme. animisme itu masih ada. Misalkan Oke. mencuci barang, akhirnya airnya dipakai jadi berkah. Oh, masih ada itu ya? Masih terjadi dan itu Oke. dihargai. Orang masih menghargai itu gitu. Hmm. Tidak sampai akhirnya gontok-gontokan, "Ah, eta mah Ya, wah ya, ya. itu apa?" Enggak. Itu di Cirebon itu tidak terjadi kayak gitu. Oke, oke. Pak Fadli, kita harus berhenti. Ini waktunya sholat ini. Iya, euy. Terima kasih Pak Fadli Siap. atas Terima kasih loh sudah ini belum bisa ini share. lagi pemanasan ini. Oh. Saya udah excited banget nih. Oke, terima kasih Pak Fadli. Oke, siap. Ya, matur Sama-sama, nuwun. turun. Ya, Pamit. matur nuwun. Oke.